محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nasihat saya pada diri sendiri, karena termasuk dia awal-awal belajar agama ini, termasuk yang mengatakan bahwasanya banyak jalan menuju Roma. Nah, dia tidak satu jalan menuju surga. Masyhur sekali itu perkataan. Nah, artinya jangan suka menyalahkan amalan orang lain. Ini bentuknya indah, ya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin tidak usah disinggung-singgung. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau memang masalahnya adalah sesuatu yang ada dalilnya, kita salahkan, tentu ini tidak boleh, karena benar. Tapi kalau sesuatu yang jelas-jelas tidak ada dalilnya, atau ada dalilnya tapi lemah, dan kita tahu itu, maka kewajiban kita adalah menyampaikan. Tidak merubah, ya. Kewajiban kita menyampaikan. Nah, bagi kita seharusnya ketika kita sebagai orang yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, idealnya mudah menerima nasihat seperti itu, karena ad-dinu an-nasihah. Kemudian orang yang mengetahui sesuatu yang itu tidak benar berdasarkan ilmu yang Allah berikan, dia berkewajiban untuk menegur, karena ada kemungkinan yang berbuat salah itu orang jahil, tidak berilmu sama sekali. Yang kedua, ada orang yang terlibat syubhat, ya, dia berilmu tapi ilmunya syubhat. Contohnya ada seorang laki-laki yang salat sunat setelah salat subuh di Masjid Nabawi. Ini kan pasti menurut dia karena salat di Masjid Nabawi lebih afdal dari 1000 salat di masjid lain. Dia sangat antusias untuk mengambil pahala. Maka dia dalam hal ini tidak bisa tidak mau menyia-nyiakan waktu kapanpun. Lalu ditegur oleh Imam Muttabi'in Sa'id bin Musayyib. Dia berilmu bahwa dilarang salat sunat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Maka dijelaskan, "Ma hadhihi shalah ya fulan?" Ini salat apa pula fulan? Mendengar ditegur seperti itu, kan dia menganggap bahwa ketika saya disalahkan berarti saya tidak berilmu ini, saya bodoh ini, sebagainya. Itu tafsirannya. Lalu dia berbalas, ada syubhat yang ada dalam dirinya. Ayu'azzibunillahu ala shalah? Mungkinkah Allah mengazab saya gara salat? Ini kan betul juga. Masa gara-gara salat kita masuk neraka? Itu bahasanya. Ya, walaupun Anda imam katanya, mungkin tidak Allah masukkan saya neraka gara-gara salat? Sang imam tahu orang ini ada syubhatnya, lalu dijawab, tidak. Allah tidak pernah masukkan orang gara-gara salat ke neraka. Tapi yu'azzibuka li mukhalafati sunnah. Allah menyiksa kamu karena menyalahi sunnah. Di mana dalilnya? Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah merasa takut orang-orang yang menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan fitnah. Fitnah itu apa? Tadilah perselisihan. Dan fitnah sesama kaum muslimin, atau mendapatkan azab yang pedih. Berarti dia azab gara-gara mukhalafatu as-sunnah. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan masih banyak ayat dan hadis tentang masalah ini. Akhirnya dia tidak terima. Sama juga dengan orang yang mengatakan, Ustaz jamin tidak gara-gara mencintai Rasulullah saya masuk neraka? Tidak mungkin. Karena Nabi mengatakan ar-rajulu ma'aman ahab. Dia seorang itu bersama orang yang dia cintai. Tidak mungkin. Lalu kita jawab, Allah tidak mengazab kita gara-gara cinta pada Rasulullah SAW. Bahkan berpahala besar itu.
cuman mukhalafatu as-sunnah. Nah, ini yang harus dikembangkan terus, dan tentu saja sambil berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan bagi yang belum jelas baginya untuk semakin jelas, yang sudah tahu tapi masih ragu mengikuti supaya dikuatkan mengikuti. Karena sekali lagi saya katakan, hidayah itu bukan untuk diketahui tapi untuk diikuti. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikut hidayahku tidak perlu takut dan khawatir. Wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang ikut hidayahku tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Jadi mesti diikuti, bukan untuk diketahui. Wallahu taala alam.